Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara diskusi yang seru malam ini dengan tema Republikanisme ya. Eh, apakah suara saya terdengar? Apakah ada yang bisa merespon suara saya terdengar atau tidak? Terdengar Kak. Terdengar. Oh, oke. Terdengar. Makasih. Terdengar. Oke, makasih. Em, saya akan mencoba untuk memoderasi diskusi kita malam ini. Eh, semoga kita bisa diskusi dengan seru karena pembicara kita malam ini juga luar biasa ya. Em, nama saya Betty Indira Sari Siagian ya. Saya memperkenalkan diri sendiri dulu ya, karena nggak ada yang kenalin. Eh, dan kenapa saya tertarik memoderasi ini? Karena saya tertarik dengan filsafat. Itu dulu barangkali. Dan perkenalan saya dengan Bapak yang terhormat Robertus Robert, karena beliau adalah dosen saya sewaktu S2 di filsafat STF Driarkara. Em, demikian perkenalan untuk saya, tapi saya mau perkenalkan untuk Pak Robert. Pak Robertus Robert, em, secara akademis S1 di UI, FISIP UI ya Pak ya. Hmm. Nanti CMIIW ya Pak, correct me if I'm wrong. Ya, Lalu, ya, ya. ya, lalu S2-nya, ini saya bingung nih, soalnya dapat beasiswa 2 kali di Chevening, di Inggris. Oh, yang itu S2 di Birmingham. Oh ya, yang di Chevening yang pertama itu bukan S2 atau? Dua itu Human Right Course. Oh oke, course, oke. S2-nya di Birmingham dengan temanya 20th Century Political Thought and Theory. Gitu ya. Tadi saya sempat nyontek soalnya di Wikipedia. Oh, Lalu S3-nya dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Kalau saya nggak salah dengan tema buku yang akan kita bahas malam ini ya Pak. S3 Bapak, bukan? kan Salah. tentang Slavoj Zizek. Oh iya, sama si Z. Oke. Oke, ya itulah pokoknya susah. Dan sekarang Bapak udah profesor? Eh, udah, tapi nggak penting lah Oke, sekarang Pak Robertus. Saya harusnya manggilnya berarti El Profesor Robertus Robert ya. jadinya kan. Oke. Em, mungkin dari saya perkenalannya itu saja dan hari ini kita akan mendengarkan dulu sesi penjelasan dari Pak Robert selama 30 menit. Lalu kita silahkan teman-teman dalam proses itu kalau mau bertanya, mau lempar pertanyaan silahkan nanti kita akan coba open mic untuk pertanyaannya. Saya pikir seperti itu seperti biasa aja ya, seperti biasa yang kita alami selama ini untuk diskusi. Silahkan Pak Robert, the floor is yours. Thank you. Saya panggilnya Betty apa Indira apa biasa dulu apa itu? Betty, Pak. Betty kan. Heeh. Kalau di paper kuliah Betty, Pak. Betty kalau berkuliah. Ya, aku mau share sebentar ya. Sebentar sebelum saya share dulu sebentar. Share this window, no, no, bukan share this window dong. Share screen. Share screen, ya. Bentar ya teman-teman ya. Ya, Pak, nggak apa-apa. Saya suka salah-salah nih dengan alat yang satu ini. Mungkin kalau ada yang mau ngisi dengan pantun dulu sambil menunggu, boleh. Boleh kalau menurut pantun. Mhm. Note email. Kok di share screen saya nggak bisa kok. All to share, allow to share screen. Allow to share screen. Oke, sekarang dari Betty bisa share nggak kalau gitu ya? Dari, ya, coba dari tim admin kami ya, Pak ya. Tapi aku Hussein, boleh untuk tolong bolak share yang tadi? balik Ah, ini Pak. Oke, udah kelihatan. ini sih, ini teman-teman ya, ini ya, wanita ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman sekalian, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Diah ya, Mbak Diah Pitaloka, yang apa sudah berkesempatan untuk membuka percakapan kita sore hari ini dengan diskusi filsafat politik. Nah, ini kan seru.
Nggak tahu mestinya kita diskusinya offline apa online ya Mbak ya. Tapi ya untuk pertama kali ya online dulu nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya, iya terima kasih juga nih Pak Robertus Robert untuk Ah, mengisi diskusi kita. Selamat malam teman-teman Vanita Naraya. mm, Eh, saya dari Vanita Naraya dan diskusi ini sebetulnya diawali dengan apa ya, kayak happening aja gitu ya. Kita masing-masing ingin bertukar pikiran, lalu diskusi satu buku jadi rame dan antusiasnya cukup tinggi, makanya kemudian kita bikin Vanita Naraya Book Club. Dan mm, kita tentu eh, cukup menarik ya, banyak sebetulnya diskusi-diskusi kritis gitu dan juga seperti satu perspektif gitu ya dan ingin terus mengkaji. Kita ada beberapa buku dalam 1 bulan ini yang sudah menjadi daftar antri di diskusi buku kita dan salah satu yang menurut kami cukup penting dan menarik tentang republikanisme karena hari ini bagaimana kita membuka narasi bernegara itu semakin menarik gitu ya dengan dinamika politik Indonesia ataupun global dan pembahasan-pembahasan tentang kenegaraan yang bersifat fundamental yang dibahas dalam buku Pak Robert tentu kita akan menambah wawasan, perspektif dan juga mungkin dialektika kita dalam diharapkan dalam kehidupan kita bernegara akan sangat mewarnai gitu. Terima kasih kehadirannya malam ini juga pada teman-teman. mm. Silakan Oke, Mas. oke. Terima kasih Mbak Dia, teman-teman sekalian. Selamat malam. Senang berjumpa untuk membahas sebuah buku. Ini satu kemewahan di zaman sekarang. Ya, Membawa buku gitu ya kan. Eh dan untuk ukuran sebuah diskusi buku, di sini ada 20-an orang itu ini apa menyenangkan lah. Ya, teman-teman sekalian, saya menulis buku ini, saya coba tengok-tengok buku saya mana ada di sini nih. Itu, aduh, kok nggak ada lagi di tumpukan saya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya dikit-dikit ya hafal buku saya sendiri. Eh, teman-teman sekalian, kenapa saya menulis buku ini? Nah, itu kan yang penting ya kan, namanya diskusi buku. Judul bukunya itu Republikanisme, Filsafat Politik untuk Indonesia. Jadi sebenarnya ada semacam klaim lah ya, semacam klaim. Jadi dulu konteksnya begini, saya pernah diundang di dalam diskusi seminar ya, seminar di UGM itu. UGM itu kan rutin dulu punya diskusi filsafat Indonesia judulnya. Filsafat Indonesia. Ya sekalipun yang didiskusikan itu ya macam-macam ya kan namanya filsafat dari istilahnya aja sudah bukan Indonesia asli. Nah, kalau mau dicari filsafat Indonesia asli itu kan yang nggak mungkin ketemu, ya kan. Nah, yang namanya filsafat ya. Lain kalau di dalam pendekatan terbaru nih ada teman-teman yang sedang menyusun. Kebetulan nih sekarang sedang ada proyek menyusun ensiklopedia filsafat Indonesia melanjutkan pekerjaannya almarhum Ibu Tuti Herati. Nah, dalam oleh panitia katakanlah kita tim editor yang ada di situ kita memisahkan antara yang namanya filsafat dengan falsafah. Kalau filsafat itu ya memang merujuk pada ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang kita kenal lah dalam secara teknis dalam pendidikan akademik filsafat itu ya kan, filsafat barat, filsafat timur. Nah, tapi kalau falsafah itu kita pakai untuk mendefinisikan aneka macam pandangan sosial budaya ya, sosial budaya malah seringkali ide-ide antropologis gitu yang berkembang di Nusantara ini yang kalau yang sebenarnya nggak secara sistematis gitu ya bisa dipahami sebagai filsafat tetapi dia berfungsi untuk memberikan semacam orientasi lah bagi praktek gitu. Nah, kita pisahkan itu. Nah, malam ini kita mau mendiskusikan apa yang saya mengusulkannya sebagai filsafat politik Indonesia. Karena kalau dicari-cari filsafat politik Indonesia itu apa gitu. Apakah Indonesia punya filsafat politiknya sendiri? Nah, kebetulan Indonesia itu mengambil nama Republik. Nah, bagi saya itulah yang sebenarnya basis dari filsafat politiknya Indonesia gitu. Yang
selama ini, nah ini kritik saya, itu dihayati atau diterima secara taken for granted, secara begitu saja gitu. Ya kan, jadi orang Indonesia itu kalau ditanya apa bentuk negaranya, Republik, NKRI, Republik Indonesia, tapi ketika ditanya kenapa Republik, nah itu berhenti semua jawaban. Nah, ya kan? Nah, berawal dari kebutuhan itu, maka saya menelusuri dulu ya kan gagasan awal ide Republik dalam sejarah ide politik di Indonesia. Nah, itulah yang ada di bab 2 di buku saya kalau nggak salah, menjelaskan bagaimana Republik sebagai pilihan politik dari para Bapak Ibu pendiri bangsa. Jadi Republik itu sebenarnya sebuah itu dipakai dalam sidang BPUPK ya kan, pada bulan Agustus, saya lupa persisnya tanggalnya, ketika panitia kecil itu membahas bentuk negara. Jadi tahun 45 Agustus itu, tahun 45 di bulan Agustus itu, Hatta, Soekarno, lalu Yamin, Ki Bagus, Dr. Supomo, mereka bersidang ya kan, ketika dalam satu sesi panitia kecil merumuskan apa itu bentuk negara, terjadi perdebatan. Ada orang-orang, tokoh-tokoh yang nggak mau namanya Indonesia itu bentuk negaranya Republik. Tapi masih, kita bentuknya feodal aja. Nah, kita maklum kalau sidang BPUPK itu dilakukan dalam suasana kekuasaan Jepang pada waktu itu. Jadi orang seperti Supomo dia nggak dia mau bertahan dengan sistem sistem kerajaan. Ada yang ragu-ragu menjawab mengatakan kita jangan putuskan sekarang, nanti aja gitu. Tapi Yamin, Ki Bagus ya kan, itu dia mengambil inisiatif dalam perdebatan di sidang BPUPK itu, mereka mendesak, kita harus segera punya bentuk negara, dan bentuk negara Indonesia itu tidak lain tidak bukan harus republik. Nah, dalam sidang pada waktu itu yang paling banyak yang paling banyak mengeluarkan gagasan itu memang Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin dan Ki Bagus ya, yang mendesak agar Indonesia itu segera mengambil bentuk negara namanya republik. Argumennya Yamin adalah sederhananya begini, kemerdekaan itu hanya bisa langgeng, hanya bisa terjamin kalau ada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu ada, ya itulah prinsip republik, karena lawan dari kedaulatan rakyat itu adalah sistem yang dasarnya keturunan berdasarkan garis keturunan. Kalau berdasarkan garis keturunan, yaitu sistem feodal, sistem kerajaan, maka kedaulatan aspirasi kedaulatan rakyat itu akan hilang. Nah, kemerdekaan itu nggak cocok kalau basis politik untuk bentuk negaranya itu sistem kerajaan, ya, sistem garis darah. Nah, oleh karena itu Yamin mengusulkan kita ngambil bentuk republik. Nah, jadi di dalam argumen Yamin itu, sekalipun nggak terlalu panjang, pada waktu itu republik itu dipilih karena dianggap bahwa dialah yang fit match dengan cita-cita kemerdekaan, atau ide kemerdekaan itu hanya fit di dalam sistem yang diperkuat dengan kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu hanya ada di dalam republik. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nggak semua setuju dalam sidang pada waktu itu. Akhirnya bentuk republik itu dicapai kesepakatannya, Soekarno nanti memutuskan ya kan, itu setelah dilakukan sistem stem alias voting. Ya, kalau teman-teman baca di buku saya itu, saya jelaskan itu berapa komposisi suara yang mendukung republik dan berapa yang masih mendukung kerajaan atau sistem feodal, dan siapa yang minta abstain itu. Ada komposisinya itu siapa-siapa aja itu. Nah, jadi republik itu diputuskan dalam satu sidang terbuka ya, dan dipilih dengan sistem stem gitu, alias voting gitu, bentuk negara kita itu. Nah, sejak itulah kita menggunakan istilah republik untuk nama depan Indonesia. Sekalipun kuaide, ya kan, kuaide, istilah republik itu atau konsep republik itu sudah digunakan sebagai penyebutan oleh tokoh-tokoh lain sebelum tahun 45. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada republik sebagai ide sebelum nama republik resmi dipakai menjadi nama Republik Indonesia gitu loh. Nah, jadi dipakailah kemudian saat itu kita mengenal istilah republik dalam kosakata politik kita. Sayangnya elaborasi lebih lanjut
ya mengenai ide ini itu tidak terjadi gitu. Nah, itu yang saya sebut diterima secara taken for granted. Walhasil gitu, orang kalau ditanya kenapa kita republik? Ya karena kita bukan kerajaan, selalu gitu. Ya kan, kita bukan kerajaan. Atau yang kedua, dengan sedikit analisis historis, ya karena pada waktu itu kita dijajah oleh Jepang dan Belanda yang dua-duanya negara kerajaan, maka kita mengambil bentuk republik gitu sebagai pembalikan reversal atas sistem politik yang menguasai kita pada waktu itu. Benar gitu ya, benar secara dalam tataran empirik permukaan itu benar. Tetapi yang kemudian luput dari pembahasan adalah argumen-argumen fundamental mengapa kita memilih republik. Nah, itu yang sampai dari dia dibentuk sampai era Orde Baru itu yang luput dalam pendidikan politik untuk warga negara Indonesia itu. Mengapa kita memilih republik dan apa artinya menjadi warga di sebuah republik? Kemudian juga apa implikasinya bagi negara? Bagaimana kita memposisikan negara kalau kita memilih republik? Nah, ini yang dalam perjalanan kita itu memang luput. Tahun 98 Indonesia mengalami reformasi politik, ada aneka macam diskursus politik yang kita terima ya kan, demokratisasi, institusionalisasi, macam-macam, tapi pembahasan tentang republik, apa makna republik, apa makna politik di dalam republik, apa implikasinya dalam antropologi politik kewargaan kita gitu, dan apa yang harus ditekan kepada negara sebagai implikasi ketika kita negara itu berbentuk republik itu yang luput gitu dari pembahasan baik pembahasan politik praktis kita maupun dalam pembahasan filsafat politik yang berkembang di Indonesia. Kita mendiskusikan demokrasi, kita mendiskusikan hak asasi, berbagai macam model model institusionalisasi politik ya kan, bikin lembaga ini, bikin lembaga itu gitu ya. Ide-ide politik banyak bermunculan, tetapi membahas apa itu republik itu kita luput dalam diskursus politik kita. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya ini kayaknya perlu untuk ditulis kembali gitu ya, ide-ide gagasan politik lama ya kan, tetapi bagi saya justru masa depan politik kita itu ada di dalam gagasan ini gitu loh. Nah, boleh dilanjutin nggak nih? Ini karena ya uh, uh, coba slide-nya kok saya halo, oke ya, masih bisa dengar ya? Ya, bisa Mas. Oke, nah coba slide-nya diterusin. Ini Mbak, jangan di sini terus nih, nanti pesertanya bosen. Diterusin aja kemana aja nggak apa-apa, saya bisa ngomong kok. Ya, bentar Pak. Masalahnya saya yang share screen dan sekarang saya yang bingung nih. Bentar. Ini mungkin karena stuck, karena ada ini, this meeting is being transcribed. Saya okein nggak bisa ini nih. Oke, sambil diterusin aja ya, sama saya nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu pentingnya republikanisme itu. Dia udah dipilih menjadi nama dan bentuk negara, tetapi pendasaran filosofis, pendasaran fundamental, konseptual katakanlah kayak gitu, mengenai mengapa kita ngambil republik itu langka gitu loh. Ya, nah itu maka penting untuk menjejakkan kembali gitu gagasan ini. Nah, orang yang saya kira paling banyak membahas soal ini itu sebenarnya Muhammad Hatta. Jadi kalau kita baca bukunya Hatta itu, terutama yang Demokrasi Kita, itu jelas ya, dia memang mengambil ajaran-ajaran politiknya Hatta itu, dia merujuk pada gagasan-gagasan politik republikan gitu ya kan, republikan ya kan. Jadi yang tentu orang seperti Bung Karno, orang seperti Yamin sudah pasti jelas ya. Itu sudah pasti mereka generasi zaman itu kebanyakan itu republikan, tetapi yang secara sistematis katakanlah kayak gitu ya, menulis gagasan itu salah satunya Hatta ya. Itu bisa kita lihat di dalam
dalam bukunya itu ya, dalam beberapa bukunya termasuk demokrasi kita. Nah, terusin aja nggak apa-apa, Ben, ini terusin sampai ke sampai ya di sini aja. Oke. Gini, teman-teman sekalian ya, nah gini ya, kenapa saya sebut Hatta? Karena persis Hatta lah, kalau kita baca buku demokrasi kita, Hatta itu mendefinisikan apa itu politik. Politik menurut Hatta adalah segala upaya atau ikhtiar, istilahnya Hatta. Ikhtiar untuk mencapai kemaslahatan umum. Ikhtiar untuk mencapai kemaslahatan umum. Itu kata Bung Hatta tentang politik. Nah, definisi Hatta mengenai politik itu sebenarnya merupakan definisi khas Republikan dalam tradisi Yunani kuno. Nah, coba kita lihat bagian slide sebelum ini, Mbak Betty, tentang Respublika. Kita lihat di sini ya. Jadi dalam tradisi Republikan itu ada beberapa arus ya kan, yang nanti dia sambung menyambung ya. Tapi saya untuk persingkat waktu, arus pertama itu muncul di Yunani kuno, terutama di era Aristoteles. Ya, dalam pemikirannya Aristoteles. Sekalipun ya adalah Plato yang menulis buku yang berjudul pertama The Republic itu ya. Tapi dalam Plato itu kan, Republik itu lebih dimaksudkan sebagai semacam teori Plato tentang pemerintahan yang adil seperti apa dan siklus dari bentuk-bentuk politik itu seperti apa. Mulai dari tirani, nomokrasi, lalu oligarki, kemudian demokrasi kan. Plato Plato membuat semacam siklus politik itu seperti itu. Tetapi filsafat sebagai pendasaran dari gagasan Republik itu dimulai sebenarnya dari Aristoteles. Nah, terutama ya kan, dari Aristoteles. Jadi filsafat politik Aristotelian itu dia dalam melihat, jadi gini, filsafat Aristotelian dia memilah dua ruang kehidupan utama dalam hidup manusia. Ruang ya atau dua area ya kan, dua area dalam tindakan manusia. Tindakan yang pertama adalah yang disebut dengan polis, tindakan yang kedua disebut dengan oikos. Jadi wahana tindakan. Jadi teman-teman sekalian, polis itu bukan kalau pemahaman kita yang lama kan, polis itu kita definisikan selalu sebagai negara kota. Jadi polis selalu didefinisikan secara spasial. Polis itu diandaikan selalu merujuk kepada tempat. Itu nggak benar sebenarnya. Polis itu bukan tempat, bukan sekedar wahana spasial. Polis itu adalah wahana tindakan. Yang dibedakan dengan wahana tindakan yang lain yang namanya oikos. Ya, apa itu polis? Polis adalah the logic of deliberation. Jadi wahana tindakan, ya, wahana tindakan yang dimaksudkan untuk mencari apa yang terbaik bagi orang banyak. Kalau istilahnya Hatta, kemaslahatan umum atau yang publik. Polis juga selalu menunjuk kepada kerangka kebersamaan. Jadi yang namanya polis itu adalah satu tindakan bersama di bawah prinsip-prinsip deliberasi untuk kemaslahatan umum. Itulah polis dalam tradisi Athena Yunani kuno sebagaimana dirumuskan dalam filsafat Aristotelian. Jadi yang namanya polis itu adalah wahana tindakan di bawah rasionalitas deliberatif untuk mencari kemaslahatan umum. Mencari kemaslahatan umum itu apa? Mencari apa yang adil bagi orang banyak. Mencari apa yang artinya kebebasan bagi orang banyak. Apa itu kesejahteraan umum itu. Itulah tempatnya di polis, atau tindakan bersama untuk mencari ide-ide itu secara deliberatif. Itulah yang namanya logic of deliberation, dan itulah terjadi di polis. Ya. Nah, jadi itu polis. Apa itu oikos? Nah, oikos ini kan kita tahu dia adalah satu kata dalam bahasa Yunani kuno yang merupakan asal kata dari ekonomi, ya enggak? Oikos, oikonomia, jadinya
Oikos dan nomos. Jadi nomos hukum, oikos adalah rumah tangga. Hukum-hukum tentang rumah tangga, sederhananya begitu, digabung jadi ekonomi. Tapi sebenarnya oikos itu bukan sekedar ekonomi. Dalam aslinya, makna aslinya, oikos adalah wahana tindakan yang dituntun oleh logika survivor. Nah, dalam tradisi Aristotelian, survivalnya manusia itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama survival ekonomi, maka dia butuh bekerja, ya, cari nafkah. Survival yang kedua itu adalah survival biologis, kawin, bereproduksi. Ya, survival itu ada 3. Satu, survivor secara ekonomi, sumber daya, makanya perlu kerja. Survivor secara biologis, makanya perlu berketurunan, perlu bangun keluarga dalam logika Aristoteles. Yang ketiga adalah penguasaan perang. Makanya survivor yang ketiga, masyarakat perlu tentara. Ya. Karena apa? Karena di oikos yang berlaku adalah logic of survival. Nah, kaum Yunani, filsafat Yunani kuno, Aristotelian, filsafat Republikan memisahkan polis dan oikos. Dua-duanya penting sebagai wahana tindakan, tetapi oikos tidak boleh dicampur dengan polis. Polis tidak boleh dicampur dengan oikos. Ya. Ekonomi penting, tapi tidak boleh masuk di dalam oikos. Jadi urusan pengen jadi kaya, pengen punya properti, pengen punya hak, tidak dibahas di dalam oikos, di dalam polis. Soal keluarga, beranak pinak, ya, berketurunan tidak dibahas di dalam polis karena dia tempatnya di oikos. Kekerasan, segala macam instrumen kekerasan tidak boleh ada di dalam polis, hanya ada di dalam oikos. Itu tradisi Yunani. Tradisi Yunani ini yang kemudian mengalir ke pemikiran-pemikiran Romawi kuno, dipikirkan oleh seorang hakim yang misalnya namanya Gaius, dipikirkan oleh tokoh yang namanya Cicero, ya. Nah, terus coba terus ya dipikirkan oleh orang yang namanya Cicero, ya kan, ya. Nah, nah ini orangnya, coba tadi itu. Nah, oleh Cicero, ya kan, oleh orang Yunani, pandangan tentang oikos dan polis ini diubah, ya. Ya. Nah, ya. Apabila dulu dalam tradisi ini namanya pembesahannya antara polis dan oikos, dalam tradisi Romawi berubah, dia bergeser. Polis itu sepadan dengan kata Romawi kuno yang namanya respublika. Apa itu respublika? Respublika adalah, ya, res itu kan artikel, ya kan, the republik artinya hal-hal publik. Res lawannya adalah res privata, hal-hal privat. Ya. Nah, disinilah kemudian, ya, Cicero gitu merumuskan apa itu republik, apa itu polis, atau apa itu respublika. Dalam definisinya Cicero, respublika itu dikonstruksi menjadi an assemblage of people, kumpulan orang-orang dalam jumlah besar yang berkumpul bersama, ya kan, dalam persetujuan untuk menghormati konsensus ioris, mencari keadilan dan mencari keutamaan-keutamaan umum, ya kan? Itu. Nah, jadi yang semula jadi pada waktu Aristoteles itu didefinisikan sebagai wahana tindakan, di dalam perumusan berikutnya oleh tradisi Romawi kuno, dia sudah diubah. Dimasukkanlah unsur justice, consensus iuris, and for the common good. Nah, di sini apa-apa yang disebut sebagai wahana tindakan yang sifatnya filosofis di era Aristotelian diubah, didefinisikan secara lebih rapi, secara lebih terikat dengan memasukkan unsur justice, unsur iuris, unsur hukum. Dengan kata lain, apabila pada masa Aristoteles
ya kan, manusia dalam polis itu disebut zon politikon, makhluk politik, yaitu makhluk yang beraktivitas di dalam polis. Oleh tradisi Romawi digeser zon politikon menjadi homo legalis, karena sudah ada nuansa ikatan hukum, yang adil dan yang nggak adil, dengan melibatkan bentuk-bentuk pemerintahan, the form of government. Dia ditaruh dalam satu konteks keadilan dalam pemerintahan. Jadi yang semula konsepsi filosofis yang lebih abstrak dalam tradisi Aristotelian itu diseret ke bawah oleh orang Romawi menjadi lebih berjejak dalam sistem pemerintahan dan sistem hukum. Dari zon politikon digeser menjadi homo legalis. Yang digeser itu apa? Yang digeser itu makna apa itu Respublika, atau dalam tradisi Yunani kuno disebut dengan polis itu. Nah, next, Bet. Nah, ini orangnya. Nah, jadi Cicero memodifikasi secara mendasar ideal republikanisme awal Yunani, ya. Apabila di dalam Aristoteles itu republik muncul secara alamiah dalam tindakan mereka yang meyakininya. Nah, ini yang penting ya, aspek yang penting di dalam tradisi filsafat Yunani, tapi juga nanti tetap membekas dalam tradisi berikutnya. Republik itu ada dalam tindakan. Ya, republik itu ada dalam tindakan, bukan di dalam plang, bukan dalam papan nama. Jadi sesuatu sekalipun namanya republik, tapi kalau tindakan politiknya itu tidak mengarah kepada pencarian tentang kemaslahatan umum, tidak dilakukan dalam kerangka deliberatif, ya, atau tidak dalam kerangka mencari keadilan bersama, itu bukan republik namanya. Tapi sebaliknya, nggak perlu pakai plang, tapi kalau kita kalau kita bertindak, selalu bertindak dalam kebersamaan untuk mencari apa-apa yang bagus sih untuk masyarakat, kemaslahatan umum ini, apa yang adil, apa yang benar. Nah, itu kita sudah bertindak di dalam republik. Dengan kata lain, orang Yunani kuno ini, terutama Aristotelian filosof ini, makanya dia punya konsep namanya phronesis. Phronesis itu artinya manusia itu berarti hanya apabila dia bertindak. Ya kan, bertindak secara sosial itu. Karena di dalam tindakan itulah dia punya peluang untuk mengaktualisasikan telosnya atau tujuan-tujuan hidup dasarnya. Jadi misalnya di Indonesia ini, setiap orang itu kalau dalam tradisi republikan kan gini, tradisi republikan itu kan berbeda. Nah, ini nggak apa-apa nih, di sini dibandingkan nih ya, dalam tabel ini. Tradisi republikan itu kan asumsi antropologisnya tentang manusia itu beda ya dengan tradisi liberal. Kalau tradisi filsafat politik liberal itu, dia mengasumsikan manusia itu men are born free and equal, kan gitu. Manusia itu lahir bebas dari sononya, setara dari sononya, ya kan. Nah, itu. Tapi kalau republikan enggak, manusia itu lahir di dalam komunitas. Dia sudah punya telos. Gitu loh. Nah, telosnya apa? Nah, gitu loh, ya kan. Nah, ini sekedar perbandingan antara Athena dengan era Cicero ya. Wahana tindakannya sudah bergeser ya. Sudah ada konstruksi hak dan kewajiban. Ya. Nah, pada era Yunani kuno, polis dibedakan dari oikos. Ya, wahana tindakan yang bermartabat dibedakan dengan wahana tindakan rumah tangga. Republik dibedakan dari tirani kalau dalam tradisi Yunani itu. Dalam tradisi Romawi gitu. Terus Mbak Betty, ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ya kan? Nah, tadi gitu ya. Nah, kemudian nih tradisi Romawi juga memperkaya yang nanti ini akan meresap menjadi basis dari teori kewarganegaraan, basis filosofis dari teori kewarganegaraan. Nah, ingat ya, tadi dalam tradisi Yunani kuno ada konsep phronesis ya, republik itu ada dalam tindakan. Ada dalam tindakan. Jadi ukuran warga, nah ini pentingnya, warga yang baik di dalam sebuah republik itu adalah warga yang bertindak atau warga yang aktif.
Karena republik hanya ada kalau warganya aktif. Kalau warganya diem aja, sekalipun namanya 100 kali republik, nggak ada republik. Itu yang diprovokasi dalam filsafat Aristotelian itu. Nah, tradisi ini yang kemudian juga dilanjutkan alirannya itu dalam tradisi Romawi kuno oleh orang namanya Hakim Gaius. Ya, jadi ketemunya dia begini nih teori keluarga negaraannya nih. Jadi Gaius mengacu pada pandangan bahwa semesta pada dasarnya terbagi atas 3 elemen, manusia, tindakan, dan benda-benda atau res. Di dalam Aristoteles ditekankan bahwa tindakan manusia adalah tindakan moral. Ya, dalam arti berbasis dan bertujuan mencari kebaikan tertentu bagi orang banyak. Nah, Gaius, nih orang Romawi nih, bagi dia manusia bertindak mengarah pada benda, kata dia. Jadi hubungannya manusia dengan benda. Jadi sebagian besar tindakan ditujukan untuk memelihara hubungannya, terutama hubungan pemilikan terhadap benda-benda. Ya, nah, dengan kata lain, kaum jurus Romawi telah terlebih dulu mengkonsepsi mana nih ininya nih, kok hilang share-nya? Ya, jadi kaum Romawi mulai melekatkan, ya kan, pemilikan dengan status orang. Ya, kaum Romawi yang mulai menggeser, ya kan, atribut yang semula-mula basisnya moral menjadi atribut yang berbasisnya pemilikan. Katakanlah kayak gitu ya. Manusia memiliki benda-benda, manusia memiliki status-status. Itu mulainya dari si tradisi Romawi. Terusin slide berikutnya, Mbak Betty. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi basis ya bagi konstruksi keluargaan berdasarkan pemilikan atau akses terhadap benda-benda dan tindakannya terhadap benda-benda itu yang diatur dalam hukum. Nah, jadi memang dalam tradisi Romawi kuno, hukum dimaksudkan untuk mengatur relasi antara manusia dengan benda-benda. Dengan konstruksi posisi hukum atas manusia dan benda itu, maka konsepsi mengenai siapa itu warga berubah. Warga dalam konsepsi Romawi kuno ini adalah orang yang oleh karena hukum bebas untuk bertindak, mendapatkan perlindungan hukum dan status dalam masyarakat. Nah, itu yang dikenal dengan istilah privilege dalam hukum. Ya, jadi basisnya adalah tradisi Romawi. Jadi apabila dalam tradisi Yunani kuno, privilege itu belum dikenal privilege ya, tapi manusia itu atau warga itu bertindak di dalam polis, dalam tradisi Romawi kemudian diubah. Dia diberikan status ya, warga itu, seseorang itu tidak hanya statusnya itu atau keistimewaannya itu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana dia bertindak di dalam polis, tetapi ditentukan oleh kerekatan dia dalam hubungannya dengan pemilikan terhadap benda-benda. Nah, inilah menjadi dasar dari yang namanya teori privilege kewarganegaraan. Warga itu disebut warga jika dia memiliki jaminan dan perlindungan yang disediakan oleh hukum kepada dia ketika dia memiliki segala macam status dan hubungannya dengan benda-benda itu. Nah, dari situ mulai yang namanya privilege kewarganegaraan yang dilindungi oleh hukum. Jadi misalnya teman-teman ingat ya, nah ini teman-teman yang dari Nasrani nih, pernah ingat dengan kisahnya Paulus ketika dia mau ditangkap oleh orang-orang Yunani atau orang-orang Yahudi kalau nggak salah ya, dia bilang, oh nama saya bukan Saulus, nama saya bukan Paulus, tapi saya Saulus, saya orang Romawi. Nah, dia ngaku sebagai orang Romawi, bohong dia supaya apa? Karena dia tahu kalau dia ngaku sebagai orang Romawi, dia nggak ditangkap. Karena orang Romawi dapat privilege, keistimewaan hukum di tempat itu. Terus siapa berani nangkap orang Romawi? Gitu loh. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena dia tahu kalau dia jadi disebut sebagai warga negara Romawi, dia lebih dilindungi. Nah, itu yang namanya privilege. Dari situ awal muasalnya. Ya kan? Jadi apabila pada mulanya status itu secara filosofis didefinisikan oleh tindakan oleh kaum ahli hukum kaum legalis Romawi, dia digeser menjadi status hukum. Terus Mbak Betty?
Pak, benda-benda di sini maksudnya apa ya, Pak? Maaf, nanya dikit, benda-benda itu maksudnya apa ya, Pak? Dalam hal ini tanah. Dalam tradisi awal Romawi kuno itu yang dimaksud itu utamanya tanah. Oh, oke, Pak. Mm-mm. Ya, tapi nanti kemudian mungkin pada zaman itu karena masih patriarkal ya, ya tanah, ya ternak, ya budak, ya. Kalau pada zaman itu kan belum dikenal, udah dikenal teori politik tapi belum kenal namanya hak individu dan hak asasi. Sama seperti orang Yunani kuno kan, orang Yunani kuno itu polis itu kan hanya untuk yang memiliki logos. Logos itu dalam filsafat Yunani kuno pada waktu itu belum dikenal feminisme. Yang namanya punya logos itu hanya para filsuf kan. Gitu. Perempuan dan budak tidak bisa masuk di dalam kategori logos. Bagus. Kita Ya, punya phone. betul. Ya, thank Nah, you. tapi nanti kita diskusikan dengan ini yang lain. Nah, ini sekedar contoh ya kan perkembangan ide republikan dalam sistem politik Romawi itu. Jadi kalau menggambarkannya gampang. Teman-teman ada yang udah nonton film apa apa nih? Yang main si Russell Crowe itu? 300 bukan? Bukan yang dia jadi jenderal yang pulang Gladiator, apa bukan? gladiator. Kalau teman-teman nonton film Gladiator kan kelihatan tuh. Tentara tidak boleh masuk ke kota Roma. Si jenderal tidak boleh pakai seragam tentara ketika masuk ke konsul. Tentara harus taruh di luar. Kenapa? Karena konsul adalah respublika. Sementara dunia ketentaraan adalah res privata atau oikos. Dia ada di bawah logic of survival. Logic of survival tidak boleh masuk ke dalam logic of deliberation. Kira-kira gitu. Nah, terus, nah jadi republikanisme itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita pakai nama dalam istilah lain dalam filsafat itu sering kali disebut dengan civic humanism. Jadi kan ada filsafat humanisme ya kan, katakanlah ya filsafat yang memandang manusia sebagai yang utama, katakanlah kayak gitu ya. Tapi kalau tradisi liberal kan humanisme liberal itu ya manusia dilihat sebagai satu subjek abstrak metafisik. Nah, dalam tradisi republikanisme disebutnya civic humanisme. Civic humanisme itu apa? Civic humanisme itu adalah manusia itu disebut manusia, sejatinya manusia itu ya kalau dia aktif terlibat di dalam merumuskan tujuan-tujuan masyarakatnya. Itu yang namanya manusia itu level tertingginya gitu. Ya, humanisme civic. Jadi orang itu kebebasan itu nggak boleh dipahami secara metafisik. Kebebasan itu ada di dalam tindakan, dalam partisipasi gitu. Ya, itu kenapa disebut civic humanisme gitu. Oke, lanjut. Lanjut loh, kok hilang? Nih, sebentar lagi nih, 6 menit lagi deh, saya stop deh. Nanti langsung tanggung jawab. Udah mau jam 8, nggak terasa, buset. Terus, oke teman-teman sekalian, terusin Mbak Betty. Atau ke tabel yang ini aja perbandingan karena waktunya dikit ya kan. Ini ada nanti teman-teman bisa pakai ini. Ini saya bikin terusannya ya kan. Ini ringkasannya ya. Nanti dari Aristoteles, Cicero ke Machiavelli. Nah, lalu terus ini yang namanya teori republikanisme awal ya kan, atau civic humanisme ini sampai 3 ini. Nanti di abad ke-21 ada yang namanya neo-republikan. Neo-republikan itu, terusin Mbak Betty, itu ada di tabel paling akhir nanti. Neo-republikan itu ya, nah ini ya kan, terus itu didefinisikan, diajukan oleh seorang filsuf yang namanya Vilfeted. Dia menggagas republikanisme dengan mengambil ancang mendefinisikan apa itu kebebasan. Ya, jadi kalau kebebasan liberal itu mendefinisikan bebas itu sebagai bebas dari.
bebas dari interference, dari tekanan, dari paksaan, itu kebebasan liberal, ya. Kalau Filifetin, neo-republikanisme Filifetin, kebebasan itu didefinisikan sebagai bebas itu artinya kita ada dalam situasi non-dominasi. Nah, non-dominasi itu yang utama adanya apa? Apa? Artinya bebas dari keadaan-keadaan arbitrary, keadaan di bawah kesewenangan. Sewenang itu maksudnya begini, bukan dalam arti arbitrary itu sering didefinisikan sebagai sewenangan, tapi enggak dengan serta merta. Jadi maksudnya arbitrary itu contohnya begini nih sebagai penutup ya. Misalnya begini ya, kita di rumah punya PRT ya kan, ada PRT bekerja pada kita. Kita dalam sudut pandang liberal, kita tidak melanggar apa-apa, ya. Kita nggak melanggar apa-apa, ya. Jadi kita itu adalah seorang majikan yang baik. PRT dikasih fasilitas yang bagus di rumah kita, kerjaan juga kita batasin, pengupahannya juga kita lakukan dengan layak. Baiklah, kita majikan yang baik. Kalau dalam sudut pandang liberal, kita tidak pernah lakukan yang namanya interference ke orang. Maksa dia begini, maksa dia begitu. Ya kan, kalau ya kan nggak pernah kita paksa. Tetapi itu tidak menjamin orang tidak di bawah kondisi dominasi. Itu nggak menjamin. Ya karena tetap aja dia ada perasaan bebas, ada perasaan dalam dignitasnya yang dibatasi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap ada dalam kondisi kesewenang-wenangan. Kalau kapan-kapan misalnya majikannya tiba-tiba kesel, tiba-tiba dia bisa dimarahin. Atau kalau tiba-tiba, nah itu yang namanya kondisi arbitrary itu. Ya kan, kondisi arbitrary itu boleh baik, tapi nasib orang itu betul-betul ditentukan oleh mood orang yang secara superordinar di atasnya. Gitu. Nah, barangkali dalam situasi tertentu hari-hari biasa dia orang ini baik, tapi nggak menjamin bahwa bisa memastikan bahwa si orang yang secara subordinat di bawahnya itu aman. Nah, itu yang namanya kondisi non-dominasi. Nah, bagi republikanisme Filifetin, sebuah republik terjadi republik itu terjadi kalau orang itu punya otonomi dari kemungkinan arbitrary power itu tadi gitu, bukan sekadar bebas dari interference gitu loh. Jadi dia menghendaki satu suasana psikologis yang jauh lebih lebar gitu ketimbang suasana psikologis kebebasannya kaum liberal, kira-kira gitu. Nah, terus Mbak Betty. Ya, nah ini udah bagian akhir nih teman-teman sekalian ya. Jadi apa sih kegunaan republikanisme ini, ya kan? Nah, kegunaan dari republikanisme ini karena gini, dia berupaya mengembalikan lagi politik sebagai polis. Politik kembali kepada generiknya, polis dan respublika. Yang artinya apa? Itu artinya apa? Politik sebagai bagian dari logic of deliberations untuk merumuskan mencari apa yang adil bagi kemaslahatan umum. Itulah mestinya politik. Ya kan? Nah, kalau hari ini politik dipraktekkan dalam kerangka yang lain, maka artinya itu ada yang salah, maka kita perlu kembali kepada ide-ide republikan. Ya. Nah, yang kedua, dia penting untuk mendorong sistem politik dan hukum yang menghalangi kekuasaan yang arbitrar itu di berbagai level. Yang ketiga, dia penting untuk mempertahankan kritik sebagai tindakan kewargaan. Ya, jadi kalau ditanya kepada saya, bagaimana cara mempertahankan republik? Cara mempertahankan republik adalah dengan bertindak sebagai warga republik. Nah, kalau Machiavelli mengatakan bahwa patriotisme paling tinggi itu adalah dengan melawan korupsi, kalau kata Machiavelli. Ya, nah kira-kira begitu gagasan dasar dari buku republikanisme itu teman-teman. Di bagian tengah tentu saya ada masukin beberapa macam sampiran filosofis dari Machiavelli, dari asal muasal sejarahnya gitu. Tetapi secara garis besar motif dan strukturnya kira-kira gitulah ide-ide dasarnya. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Mbak Moderator.
Nanti kepanjangan nih. Kita katanya cuma sampai jam 8.30 kan? Iya, Kalau di betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Robert. Sepertinya karena waktu kita tinggal 30 menit, aku pikir kita langsung buka aja, Pak, ke tanya jawab. Saya persilahkan pertama-tama ke Mbak Esti. Silakan Mbak Esti. Iya, Mungkin open. saya di atas kereta ini. Pak Raffat, saya sudah membaca bukunya lewat membeli online. Eh, Respon saya adalah, ya itu buku yang sangat menolong ya, karena saya sangat peduli dengan isu Republik, karena saya mempelajari sejarah tahun 42 sampai 49. Nah, pada waktu perang revolusi itu kan konsep republik itu kan hidup di tengah masyarakat ya. Ada wilayah republik, ada wilayah Belanda. Nah, pada waktu pemilu yang lalu kan atau pada masa pemerintahan Presiden Jokowi itu kan persoalan partisipasi publik itu kan tidak ada. Jadi itu saya kira memunculkan isu republik ini penting sekali. Nah, apa perspektif saya itu dari segi apa lapangan ya, jadi bukan dari segi sejarah itu yang itu dipikirkan oleh Pak Robert. Pertama, mengapa Tan Malaka tidak dipikirkan? Karena saya kira republik itu Kok inspirasinya dari Tan Malaka. Lalu yang kedua, yang kedua, sebetulnya feminis memberikan kontribusi besar ya terhadap isu publik dan domestik ya. Di mana area area masalahnya yang terkait dengan kebajikan atau kesejahteraan manusia itu kan muncul di wilayah domestik. Nah, karena itu menurut saya kalau sekarang perempuan sudah menjadi warga negara penuh, punya status hukum yang sama dan sebagainya, saya kira perspektif partisipasi perempuan di dalam konteks publik dan private ini penting dibahas ya, karena kalau tidak kita akan sliding. Lalu kalau dikaitkan dengan sejarah perkembangan sosial di Indonesia, sebenarnya Nusantara itu kan logikanya kan tidak seperti Yunani, Romawi, dan Eropa. Jadi logikanya berbeda. Nah, itu yang area yang saya pakai. Saya kira itu ya, dan memang penting sekali menampilkan isu ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Eh, Mungkin Pak Robert langsung aja barangkali aku pikir kita tanya langsung jawab gitu ya Pak ya. Ya. Oke, thank you Mbak Betty. Thank you Mbak Esti, pertanyaan atau komentarnya Mbak Esti itu penting sekali. Jadi pertama memang Tan Malaka itu orang yang menulis, dia orang kalau gagasan Republik itu memang dalam konteks Indonesia sulit melepaskan dari Tan Malaka, karena Tan Malaka itu menulis buku yang berjudul Nar der Republik, ya kan. Nah, tetapi kalau kita baca buku Nar der Republik itu, di situ Tan Malaka tidak sedang menulis sebuah filsafat tentang republik. Jadi republik di situ sudah diandaikan, udah fix bagi Tan Malaka. Gitu. Dia nggak menulis tentang bagaimana, tapi dia ngomong tentang revolusi di sini, revolusi di sana, revolusi di dia kira-kira uraian-uraian di Republik itu seperti itu. Ya, jadi gini. Jadi kalau kita bandingkan sebelum tahun 45 itu memang kan di dalam sejarah politik Indonesia itu ada macam-macam peristiwa. Ya. Salah satu peristiwa misalnya peristiwa 3 daerah. Contohnya tuh. Atau ada peristiwa lain yang di Sumatera yang sebenarnya dipicu oleh pandangan-pandangan politik Soekarno-Hatta Sahrir sebenarnya. Waktu itu kan Soekarno-Hatta Sahrir selalu mengatakan bahwa kemerdekaan ini hanyalah barulah jembatan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju, macam-macam itu. Ya kan? Nah, kalau teman-teman ingat peristiwa 3 daerah itu kan itu satu gerakan untuk merasionalisasi satu paham kenegaraan baru yang sebenarnya dianggap
sudah fix yaitu republik. Jadi bagi sebagian orang pada waktu itu mereka bingung, ini negara republik, tapi kok masih ada unsur-unsur feodal, kok masih ada unsur-unsur kerajaan, masih ada unsur-unsur lain gitu. Selain masih ada unsur-unsur penjajahnya gitu. Nah di bawah itu bergolaklah revolusi sosial, ya kan? Nah revolusi sosial itu sebenarnya sebagian adalah revolusi republikan sebenarnya, revolusi untuk membentuk. Jadi kalau di bukunya Tan Malaka itu ada disebut tuh sebagian tuh ya. Ketika Tan Malaka mengkisahkan revolusi Prancis itu kan sebenarnya revolusi Prancis itu kan 3 soko gurunya. Liberalisme, uh, uh, leftisisme dan republikanisme. Republikanisme itu kelihatan dari gerakan untuk menolak kaum royalis ya kan, dan makanya istilahnya citoyen kan, warga yang itu setara ya kan. Nah, sejenis gerakan serupa itu terjadi di Indonesia loh, pasca tahun 45 di daerah-daerah sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya gerakan republikan generik dalam sejarah politik Indonesia gitu. Yang itu dikisahkan oleh Tan Malaka, tapi tidak dikonseptualisasi sebagai satu kerangka politik dalam kerangka politik filsafat republikan gitu sebenarnya. Ya, jadi itu kenapa Tan Malaka saya tulis tapi lebih disebut dalam rangka seperti itu. Karena Tan Malaka tidak membahas dimensi filosofis dari apa itu respublika, apa itu apa gitu. Tapi dia lebih tertarik untuk menjelaskan revolusi di berbagai macam tempat itu yang kalau kita baca sebenarnya ada ada nuansa-nuansa yang penting di daerah ya kan, yang menunjukkan satu gerakan dari bawah untuk untuk menggeser gitu struktur masyarakat yang feodal pada waktu itu. Nah, itu mirip seperti revolusi Prancis sebenarnya. Yang plek-plekan sebenarnya revolusinya kaum republikan, revolusi Prancis itu. Nah, itu jawaban saya untuk yang soal Tan Malaka ya. Jadi itu penting, tetapi dia lebih membahas kerangka praksisnya gitu ya. Nah, yang kedua, betul sekali Mbak, dalam sudut. Nah, sekarang bagaimana kita melihat republikanisme ini dalam sudut pandang feminis kan gitu. Karena seperti tadi yang saya sebut ya kan, dalam tradisi republikan awal, tradisi republikan generik itu yang privat dan yang publik kan dipisah. Sementara feminisme gelombang ketiga, saya kira gelombang ketiga ya, Bet ya, itu kan kita sudah tidak lagi mengakui pemisahan yang rigid antara yang privat dan yang publik. Di dalam yang privat selalu ada yang publik, di dalam yang publik selalu ada yang privat. Jadi sudah feminisme kan mengatakan ya itu kenapa kita bisa secara legal, secara hukum menerobos halangan-halangan yang sifatnya privat domestik di dalam keluarga, manakala ada yang namanya misalnya marital rape, macam-macam itu kan. Itu karena basisnya bahkan dalam hubungan-hubungan yang privat ada aspek publiknya yang itu diambil penting, lebih juga penting untuk melindungi hak-hak perempuan gitu. Nah, betul Mbak Esti bahwa republikanisme awal itu dia barulah satu filsafat politik yang sifatnya generik. Dia belum mengakomodir perdebatan tentang hak asasi dan feminisme di dalamnya itu seperti apa gitu. Sekalipun kemudian gagasan kebebasan civic humanisme itu didorong oleh seorang filsuf ya pasca ini yang era modern, pasca Locke, Rousseau dan Montesquieu itu, yaitu oleh orang yang namanya Hannah Arendt. Gitu loh. Jadi Arendt tidak pernah membahas secara spesifik ya apa itu gender di dalam politik, dia bukan tipe filsuf yang kayak begituan dia. Tapi Arendt adalah orang yang menurut saya memfilosofikan, memberikan konseptual filosofis yang paling penting terhadap tradisi civic humanism. Jadi dia yang membahasakan secara lebih lugas bahwa the raison d'être dari politik adalah tindakan. Nah, di situ kemudian dia sedikit bagi dia ya tadi yang Mbak Esti sebutkan ya kan, partisipasi kewargaan itu ya didorong entah laki-laki entah perempuan, bagi dia yang penting ayo sama-sama bertindak. Di situ memang Arendt sepertinya mengandaikan sudah adanya legal dan equal diskursif antara laki-laki dan perempuan. Dorong aja semua.
gitu. Nah, itu kenapa penting bagi saya tadi juga untuk menyebut perkembangan terbaru dalam teori neorepublikanisme yang dikemukakan oleh Philip Pettit yang mengatakan bahwa teori kebebasan republikan itu sebaiknya merumuskan diri sebagai non-domination. Kalau non-domination maka kita bisa mengakomodir ya kan bentuk-bentuk keaktoran yang lebih spesifik. Ya kan, apakah perempuan, apakah kelompok-kelompok sosial yang lain gitu. Itu bisa ditaruh di situ, dan dimensi rigiditas yang publik dan yang privat itu jadi lebih bisa lebih halus, katakanlah kayak gitu, enggak rigid seperti itu. Sekalipun kalau saya boleh kutip Arendt, pemisahan tetap yang publik dan privat itu tetap diperlukan, terutama dalam praktek ketatanegaraan. Kalau enggak, kita nanti enggak bisa memilah-milah mana tindakan yang sifatnya pribadi untuk kepentingan pribadi, mana yang untuk kepentingan umum. Padahal politik, terutama dalam konteks Indonesia itu harus tetap dijaga ininya, mood of action-nya itu sebagai logic of deliberation gitu. Nah, tapi memang salah satu kritik paling kuat terhadap republikanisme adalah kritik dari feminisme. Gitu loh. Nah, betul itu. Jadi kalau saya nanti disuruh merevisi buku saya, pasti bab berikutnya tentang feminisme dalam republikanisme. Itu sudah pasti. Nah, yang ketiga tadi pertanyaan dari Mbak Esti, Mbak Betty, ini praktek ininya ya, partisipasinya ya kan. Nah, inilah yang akhirnya Mbak, ini juga tadi saya katakan ya kenapa penting ya. Gini, kalau teori liberal, demokrasi liberal kan, demokrasi itu disebut demokrasi ada sebagai demokrasi dalam prinsip liberal adalah apabila adanya keseimbangan check and balances, ya, pengawasan dan perimbangan, ya, pengawasan dan perimbangan. Jadi itu artinya apa? Artinya peranata kepolitikan kita, eksekutif, legislatif, yudikatif itu sebagai satu mesin demokrasi itu dia bisa berjalan secara baik. Eksekutif diawasi oleh legislatif, dikontrol juga oleh yudikatif. Nah, seperti itu. Jadi asumsi politik liberal nih seperti Robert Dahl macam-macam itu ya kan, mereka teori politik demokrasinya selalu akan mengandalkan sehat tidaknya institusi-institusi politik, eksekutif yang sehat, legislatif yang aktif, yudikatif yang bersih, selalu kayak begitu ya kan, ya kan? Itu teori politik demokrasi liberal. Mereka mengandaikan institusionalisasi dan pentingnya pelembagaan politik demokratis itu bekerja sehat. Partai politiknya kayak apa, komisi-komisinya kayak apa, ada nggak Mahkamah Konstitusi yang independen. Nah, kayak gitulah. Itu teori politik liberal. Apakah itu penting? Itu penting. Tapi kata kaum Republikan, itu demokrasi nggak cukup kalau gantungannya ada pada institusi. Dalam sudut pandang republikanisme, yang paling penting seperti tadi yang disebutkan mulai dari Aristoteles hingga Machiavelli, politik itu ada di dalam tindakan, bukan di dalam institusi. Jadi yang paling penting itu adalah keaktifan dari warganya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya kan, itu ada banyak hal yang seakan-akan aktif padahal bukan aktif. Kalau dalam istilah ilmu politik Orba zaman dulu itu disebutnya partisipasi, padahal itu mobilisasi aja sebenarnya. Gitu. Nah, jadi yang terjadi seperti itu, performatif. Ya, yang terjadi sebenarnya performatif. Nah, ini yang secara politik sebenarnya tanda-tanda dari satu republik yang lemah. Apalagi ditambah kenyataan bahwa polis yang mestinya menjadi ruang tempat terbaik untuk membahas apa yang adil, apa yang bagus, ya kan? Itu kan dia sudah bukan diokupasi, sudah diinvasi secara total oleh politik uang. Gitu loh. Ya kan? Judulnya boleh lembaga politik. Judulnya, papan namanya boleh lembaga politik. Tetapi praktek di dalamnya sudah bukan praktek politik,
tapi praktek ekonomi transaksional. Jadi papan nama politik seakan-akan ada di Polis, tetapi prakteknya adalah praktek oikos. Nah, itu yang merusak republik kita, mulai dari praktek politik yang paling bawah dengan klientelisme politik itu, politik uang. Di tengah ada yang namanya politik kartel, ya kan, kartel partai politik, di mana partai-partai politik itu melupakan ground base idealnya dan lebih tertarik untuk melakukan persekutuan dalam rangka mencari sumber daya material. Dengan begitu dia melupakan konstituennya di tengah, di atas praktek-praktek oligarki. Oke, Pak. Ya kan, ketiga praktek ini kan ada same itu different level tapi intinya sama, mengubah polis menjadi oikos, mengubah res publica menjadi res privata. Nah, kalau ini terjadi parah, artinya republik kita krisis gitu. Republik sebagai imajinasi politik jadinya krisis. Kira-kira begitu. Oke Pak, aku terpaksa harus bilang oke supaya Bapak agak mempercepat karena tinggal 14 menit ini. Ada pertanyaan lagi dari mungkin M. Abiansyah, boleh agak diperingkas pertanyaannya? Kalau boleh satu orang satu barangkali. Silakan M. Abiansyah, silakan open mic ya. Ya, terima kasih Kak. Saya perkenalkan di Ke-mute itu mic-nya, Mas. Mic-nya ke-mute. perkenalkan nama saya Abi. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya mau nanya pendapat Pak Roben kan menyambut bahwa warga harus aktif secara politik untuk menjaga non-dominasi. Bagaimana konsep ini dapat dijalankan pada masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah, Pak? Segitu. Terima kasih. Terima kasih. Itulah. Itulah, Bi. Saya juga kadang-kadang nanya, Bi, gimana ya caranya? Saya Jadi masih kalau bingung ya. ya. Iya, sama kamu kalau dalam soal itu kebingungan kita pada level yang sama. Cuma begini, sebagai Disinilah mengapa Vanita Naraya hadir, ya, Pak. ini kan memberikan, jadi eh gini ya, Bi ya. Kalau kita tanya seperti kayak gitu, memang problem sekarang jauh lebih rumit ya, terutama setelah ada era digitalisasi, era medsos. Orang lebih tertarik pada opini ketimbang konsep. Orang lebih tertarik pada apa yang pendek dan cepat ketimbang kedalaman pikiran ya kan. Padahal syarat republik itu tumbuh kalau kita mau nih mendiskusikan hal-hal fundamental seperti kayak begini. Ya kan. Itu problem kita sekarang itu kan salah satunya itu. Jadi saya ngerti. Tapi begini, saya orang yang pernah melewati masa Orde Baru. Gitu loh. Zaman yang ngomong aja susah. Gitu. Kalau sekarang kan ini terlalu banyak orang ngomong, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Zaman dulu omongan cuma satu arah, ya kan? Nah, itu kita bisa melewati zaman seperti itu. Walaupun nggak sukses-sukses amat, gitu. Tetapi bisa. Nah, berakar dari pengalaman semacam itu, ya kan? Saya nggak pesimis amat, ya kan? Jadi gini, saya menganggap misalnya ini soal literasi. Soal literasi ini kan memang dia seperti gini ya, kasarnya gini deh, Bi. Manusia zaman sekarang ini, Bi, secara kalau pakai teori terbaru ini, manusia zaman sekarang ini kan sebenarnya udah nggak pure manusia, Bi. Kita ini sudah jadi cyborg sebenarnya. Iya nggak sih? Kita memang bisa hidup tanpa antena, udah nggak bisa. Kita udah jadi cyborg. Nggak mungkin kita bisa, ini nih, sekarang ini peristiwa diskusi ini terjadi kan sebenarnya fasilitas cyber. Kita itu udah nggak pure human lagi sebenarnya. Tapi ini satu perubahan yang harus kita syukuri. Ya ketimbang maki-maki, oh gue udah nggak murni manusia lagi ya. Ya memang udah nggak bisa. Orang kita udah nggak bisa hidup tanpa antena dan sinyal. Cuma bedanya itu barang nggak kita integrasikan aja ke kepala kita tuh. Masih kita kantongin, taruh di kantong ya kan. Tapi suatu saat mungkin kita taruh di samping kuping kita nih, ditusuk ke dalam
apa di dalam apa entah dalam sistem tubuh kita supaya dia lebih direct entah 10-20 tahun lagi. Tapi basically kita udah jadi cyborg sebenarnya. Oke. Nah, cyborg ini sebenarnya ya secara humanistik tantangan, tetapi juga dia fasilitas. Fasilitas. Jadi kita bisa lebih bersolidaritas, kita bisa lebih membangun sharing community gitu ya, membangun kesadaran ya kan. Tetap ada peluangnya kalau menurut saya. Kalau soalnya adalah soal literasi dan narasi. Hanya memang kita harus berusaha lebih keras. Jangan khawatir. Dulu di masa Orde Baru juga diskusi-diskusi kelompok-kelompok mahasiswa, komunitas itu juga kecil-kecil di kampus-kampus juga minoritas. Sebagian besar kampus ya masih mendukung Pak Harto dulu. Tapi ya tahun 98 ketika ada krisis jatuh juga itu rezim Orde Baru gitu. Perubahan terjadi gitu ya kan. Jadi kalau perubahan itu bisa gitu. Dan ya memang nggak bisa kita kualifikasikan kapan datangnya apanya, tapi ya kita bertindak aja terus sebagai warga gitu. Kalau menurut saya gitu, Bi, untuk menutupi ketidakmampuan saya menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pak. Semangat, Mas Abi. Boleh dong dari Eh, ibu-ibu ini. oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu mau bertanya, Ibu? Iya, Oke. Berarti Ibu kalau boleh, apakah boleh pertanyaannya dipercepat? Soalnya ada satu iya, pertanyaan. Ya, terima cepat kasih. sekali. Iya, selamat malam Pak Robert, selamat Selamat malam semua. malam. Iya, dari paparan tadi, Republikaner, Demokrasi, Liberal, dan sebagainya, bagaimana kaitannya dengan budaya? Itu saja. Terima kasih, Ibu. Pak Robert, mungkin langsung aja. Nah, budaya itu sangat penting. Ini yang tapi budaya tidak dalam pengertian artistic form ya. Budaya bukan dalam pengertian bentuk-bentuk kesenian dalam arti, tapi budaya dalam arti kita sebut sebagai Normal. civic culture. Nah, atau budaya kewargaan kita. Nah, itu civic culture itu. Civic culture itu ada budaya kewargaan itu adalah aneka macam aspirasi, ideasional dan praktek-praktek yang mendorong kesetaraan. Nah, yang mendorong kesetaraan apakah melalui jalan politik atau bisa juga melalui jalan artistik. Nah, itu, Bu. Di situ. Nah, jadi peranan kebudayaan dalam arti civic culture itu sangat penting untuk membangun identitas keluargaan yang setara. Iya, Nah, itu yang penting. Jadi sekat-sekat agama, sekat gender, sekat ras, etnis itu hanya bisa dipotong, dihilangkan apabila kita berhasil membangun civic culture. Ya, itu kultur kewargaan bersama itu gitu loh. Maka Hannah Arendt merumuskannya tadi itu kan politik sebagai tindakan kebersamaan. Kenapa dia sebut tindakan kebersamaan? Nah, karena tadi itu ada budaya kewargaan, budaya kesetaraan macam-macam itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya para bapak ibu bangsa kita dulu, sekalipun mereka secara pendidikan berasal dari kalangan elit ya kan, pendidikan Belanda, Bung Hatta, Bung Karno, Syahrir, Haji Agus Salim macam-macam itu ya, Ibu Maria Ulfa. Tapi mereka kenapa suasana politik itu jauh lebih equal gitu. Nah, karena ada civic culture di kalangan elit kita di masa itu gitu yang luar biasa gitu. Yang muncul dari elan pergerakan dan pendidikan yang mereka terima. Gitu. Menurut saya itu memang penting civic culture itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Bu Ning. Semoga menjawab ya, Bu. iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir sepertinya dari Hamdan Muzahar. Apakah mau open mic, Hamdan? Oke, saya bacakan pertanyaannya ya. Saya nggak kebagian nih, Dengan siapa, Pak? Maaf. Safdin. Oh, ya, oke, habis Pak Hamdan, Pak Sefdin ya. Oke, mungkin dengan Pak Hamdan saya baca aja ya Pak pertanyaannya. Bagaimana Pak Robert melihat pemikiran Machiavelli, terutama pemisahan politik dan moral, yang banyak dipraktekkan oleh banyak orang di Republik ini dan dipakai ke arah yang buruk? Pemisahan politik dan moral maksudnya Pak, mungkin Ya, jadi etika barangkali ya Pak ya, ini dan singkat gini. dipakai ke arah yang buruk.
dipakai arah yang buruk ya. Nah ini memang ada satu pandangan umum tentang Machiavelli ya kan. Apalagi di Indonesia ini ya kan. Di Indonesia itu karena satu-satunya bacaan tentang referensi tentang Machiavelli itu hanya dari satu bukunya yang berjudul Il Principe atau Sang Pangeran itu. Jadi dari tahun 80-an sampai sekarang itu kalau ditanya teks Machiavelli yang dibaca orang Indonesia ya bukunya Il Principe itu atau Sang Pangeran itu. Yang di situ sering disalahpahami karena memang di situ Machiavelli menulis menulis semacam imbauan-imbauan kepada pangeran yang dia nasihati ya kan. Untuk mengambil lebih baik kamu menjadi pemimpin yang ditakuti daripada yang dicintai yang kayak gitu-gitu loh. Maka kemudian Machiavelli dituduh sebagai seorang pemikir yang menghalalkan tujuan, menghalalkan cara, selalu disebut kayak begitu. Itu pandangan yang keliru, yang salah sebenarnya. Kenapa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, satu, buku Il Principe itu harus diletakkan dalam konteks. Il Principe itu adalah surat-surat Machiavelli untuk pangeran yang dia dukung ya di Florence karena Florence sedang diserbu oleh invasi orang-orang Spanyol, Perancis dan Portugis. Jadi dalam rangka mempertahankan negara kota atau republik, gitu ya. Dia menyarankan kalau menghadapi ini begini. Jadi itu memang urusan uraian taktis pendek Machiavelli untuk si pangeran itu dalam rangka mempertahankan otonomi negara kota. Nah itu nomor satu. Yang kedua, buku filsafatnya Machiavelli yang terpenting bukan Il Principe, tapi Discourse on Levy yang tidak diterjemahkan di Indonesia itu karena bukunya tebal. Ya, nah di dalam buku itu jadi gini ya, Machiavelli di slide itu ada ya. Machiavelli itu contohnya gitu ya. Dia merumuskan pemisahan antara namanya rule of law and rule of man. Nah, ini yang sering disalahpahami karena Machiavelli ini menganjurkan kediktatoran karena mempromosikan rule of man. Loh, nggak begitu. Machiavelli itu mengatakan gini, di dalam keadaan normal, republik itu bisa diatur oleh rule of law. Dalam keadaan normal, kata Machiavelli. Nanti dikutip bentuk. Tapi, apabila, kata Machiavelli, sebuah republik itu sudah dilanda oleh korupsi yang demikian parah, yang mengakibatkan persahabatan antar warga negara itu rusak, yang mengakibatkan orang saling curiga dan hilang saling percaya satu sama lain, ya kan? Maka hukum terbaik seperti apapun tidak bisa menyelamatkan negara, kata Machiavelli. Nah, dalam kondisi di mana hukum terbaik sudah tidak bisa lagi menolong negara, pengacara rusak, aparat penegak hukum nggak bisa dipercaya, hakim-hakim nggak bisa dipercaya, misalnya gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, kata Machiavelli, maka diperlukan yang namanya rule of man. Cari orang yang bisa, yang kuat. Nah, itu sering dipotong-potong dalam tafsirnya itu. Nah, dilupakan ucapan Machiavelli yang berikutnya. Ucapan Machiavelli berikutnya dia mengatakan berbahagialah orang-orang yang dilahirkan apabila kamu, kata gini, apabila kamu memang seorang patriot, maka yang pertama harus kamu minta kepada Tuhan adalah kamu harus minta dilahirkan di sebuah negara yang paling korup. Karena itulah cara kamu membuktikan patriotisme kamu. Oke. Nah, jadi Machiavelli itu lain. Nah, Oke. dia memisahkan, jadi gini, Machiavelli memisahkan politik dengan moral. Maksudnya apa? Maksudnya bukan politik boleh berbuat jahat, bukan. Machiavelli adalah orang yang menemukan bahwa politik itu harus bebas dari kekuatan adi kodrati. Oke. Kita ingat ya kan, dia hidup di abad ke-15-16, era Renaissance, kembalinya kepercayaan kepada manusia, kepada akal budi, yang transisi dari era kegelapan di mana negara masih dikuasai oleh agama. Jadi kata Machiavelli, politik itu urusan akal, bro, bukan urusan transendental. Jadi perhitungan politik itu adalah antara virtu dan fortuna. Virtu itu hal-hal yang pasti, kebaikan, nilai-nilai, dan fortuna itu ya Dewi Fortuna yang ketidakpastian.
politik adalah urusan berselancar dari virtu ke fortuna, virtu ke fortuna. At the end kamu harus ambil keputusan. Nah, keputusan itu keputusan rasional. Itu kata Machiavelli. Jadi orang sering belokkan itu. Machiavelli menganjurkan akal dan melupakan moral. Enggak itu. Bukan itu soalnya. Bukan moral dalam pengertian itu. Machiavelli tegas dia mengatakan politik adalah urusan virtu dan fortuna, bukan urusan adikodrati. Nah, itu kenapa dia juga kita sebut mengawali sekularisasi di dalam ilmu politik. Nah, gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Menarik dari Virtu dan Fortuna nih. Nanti harus bahas sendiri nih kayaknya nih. Sama Iya. Pak Bintana Naraya nih, harus ada sendiri nih kayaknya Zoom-nya. Karena Oke. Satu pertanyaan ya Pak. Ini dari Pak Sefdin. Saya sebenarnya pengen nanya tapi ya udahlah ya, nanti aja saya japrik Pak Robert aja. Tapi oke, dari Pak Sefdin Ya, boleh agak cepat ya Pak ya. ya, oke. Udah lewat setengah 9, nanti waktunya Pak Robert waktunya Pak Robert istirahat nih kayaknya. Oke, Ya, silakan Pak Sefdin. saya cuman ini aja pingin menawarkan satu gagasan mungkin bagi Pak Robert sudah pernah terpikir atau belum. Kebetulan saya lagi nyusun disertasi tentang pembangunan. Nah, Republikan atau Respublika itu kan kemaslahatan bersama dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya lawannya adalah ketimpangan atau paradok penguasaan sumber daya dan kekayaan, dan itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia hari ini. Dan kebetulan dunia hari ini sedang mencari paradigma baru, artinya mengkoreksi gagasan tentang liberalisme, kapitalisme, dan teori pertumbuhan yang kemudian dikoreksi dengan gagasan-gagasan baru, prosperity without growth, donut theory, dan macam-macam. Maka untuk Indonesia, kalau kita ingat lagi pernyataannya Bung Hatta bahwa khusus untuk Indonesia harus dilabelkan atau harus diingatkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang pernah terjajah. Artinya pengingatan itu harus mendekonstruksi atau menjadi sikap kita untuk mendekonstruksi atau menolak konsep pembangunan ekonomi yang imperialistik yang hari ini diterapkan di seluruh dunia, diekspor ke seluruh dunia sejak negara-negara berkembang ini merdeka, keputusan Bretton Woods itu. Nah, apakah Pak Robert sepakat apabila momentum ini kita jadikan kita kembali ke sistem bernegara rumusan pendiri bangsa? Ini saya garis bawain, bukan kembali ke Orde Baru loh ya. Karena Orde Baru tidak melaksanakan rumusan sistem pendiri bangsa. Orde Lama juga tidak atau belum melaksanakan sistem rumusan pendiri bangsa. Nah, momentumnya hari ini, mumpung dunia sedang mencari new paradigm, dan kemudian Indonesia hari ini lagi menggunakan slogan-slogan ekonomi kerakyatan, pasal 33 dan sebagainya, apakah Pak Robert sepakat bahwa kita harus membangun konsensus bersama untuk Indonesia kembali kepada sistem bernegara rumusan pendiri bangsa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Robert. Ya, saya kira gini. Sistem yang oleh para pendiri bangsa itu ini kan juga begini. Soal kembali begini. Saya kalau dalam sudut pandang Republikan, saya ada setuju dalam arti begini. Setuju bahwa cara kita merumuskan masa depan kita itu akan sangat bergantung pada masa lalu kita. Nah, itu saya setuju. Masa lalu kita itu apa? Nah, bagi saya masa lalu kita itu adalah ide republik. Ide republik. Republikanisme itu adalah ide yang ada di dalam masa lalu kita, tapi penting untuk masa depan kita, tapi tidak pernah kita bahas sekarang. Nggak pernah kita perjuangkan model institusional seperti apa, ya kan? Konsekuensi bernegaranya kalau kita memilih republik itu seperti apa? Nggak pernah kita diskusikan. Itu yang menurut saya kita nyasar kemana-mana. Ketika kita berhadapan dengan otoriterisme, ya kan mestinya kalau dalam prinsip negara republik karena dia
utamakan partisipasi, maka negara itu mestinya adalah ekspresi tertinggi dari partisipasi publik. Itu kenapa para pendiri bangsa ngomongnya kedaulatan rakyat, ya toh? Nah, kedaulatan rakyat. Nah, mestinya kan kita mesti kalau model partisipasi kita mesti cari dong yang paling pas dengan republik itu apa? Model partisipasi seperti apa? Itu diskusinya mesti kokoh kita. Nah, misalnya ya kan apakah sistem demokrasi langsung di Indonesia bisa diterapkan apa enggak? Seperti dalam tradisi Yunani kuno. Wah, nggak bisa karena itu kenapa alasan ada demokrasi perwakilan seperti yang ditemukan di Amerika. Loh, kalau gitu bagaimana dong kita bisa menjamin partisipasi keluarga yang lebih kokoh? Nah, hal-hal seperti ini kan nggak sempat dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kita yang merumuskannya sekarang, ya kan? Tapi para pendiri bangsa kita sudah memberikan garis bentuknya republik. Nah, itu yang kita pakai. Tetapi kan dia harus dilengkapi. Ide-ide filosofisnya di sana belum ada. Pada waktu itu nggak sempat dielaborasi. Tugas generasi sekarang untuk mengelaborasikan lagi bagaimana ide-ide republikanisme itu tumbuh. Supaya apa? Supaya sistem politik kita ya nggak seperti yang terjadi sekarang. Ada demokrasi, ada institusi, ya kan, ada partai politik, ada komisi-komisi, ada lembaga-lembaga, tapi jiwa yang hidup di situ bukan jiwa republikan. Politik tidak dihidupi sebagai the area of dignity kan di situ kan. Tapi kita jatuh dalam berbagai macam proses transaksi, hubungan patron klien, ya kan, hubungan keluargaan kita yang mestinya jauh lebih egalitarian itu juga masih penuh tanda tanya, ya kan. Oleh karena apa? Oleh karena misalnya tingkat disparitas ekonomi yang makin tinggi. Tingkat disparitas ekonomi makin tinggi itu kan membuat hubungan kesetaraan kita jadi rusak. Contohnya kelihatan dalam how society use law. Ya kan, orang-orang itu disparitas ekonomi itu kan kelihatan dari gini. Orang-orang kaya atau yang punya jabatan itu dengan gampang punya akses kepada hukum. Kalau dia tersinggung di medsos, tersinggung di grup WA, sekedar untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia punya kuasa, punya uang, dia suruh aja orang itu tuntut. Itu kelihatan dari bagaimana masyarakat kita menggunakan hukum. Itu menunjukkan apa? Level dari equality, social equality, culture, civic culture kita itu lemah. Nah, itu kenapa kita perlu ide republikan yang kita petik dari masa lalu untuk masa depan kita. Gitu loh. Kalau menurut saya begitu. Jadi maka perlu menyusun sistem politik baru kayak apa. Apakah kita mengevaluasi misal sistem pemilu kita apa cocok, ada sesuai apa enggak dengan republikanisme. Itu yang harus kita lakukan gitu. Ya kan, misalnya juga cara kultur civic culture kita. Nah, misalnya gini, sekarang nih ada undang-undang, misalnya undang-undang ya segala macam lah ya, yang menyangkut civic culture, bagaimana satu sama lain tuh saling hubungan warga dengan yang lainnya itu bisa lebih egaliter apa enggak, undang-undang PRT, undang-undang perlindungan rumah tangga, undang-undang perburukan, undang-undang perlindungan perempuan dan anak, macam-macam itu bisa kita evaluasi dengan prinsip-prinsip ini. Apakah ada unsur dominasi di situ apa enggak? Dalam sudut pandang globalisme dan nasionalisme kita, misalnya tadi yang ditanyakan juga itu, apakah Indonesia masih cukup dari sudut pandang republik kita ini republik yang otonom atau enggak? Misalnya gitu. Ya kan? Level of autonomy dari kebijakan politik kita, kebijakan ekonomi kita itu ada sejauh apa? Tapi juga level of autonomy dari warganya ada apa enggak? Itu juga penting. Jangan kita mikirin struktur besar tapi warga mengkritik takut. Warga mau mengkritik dihukum. Ya. Nah, itu artinya kita bicara makro struktur politik, tapi kita luput membicarakan otonomi dalam pengertian antropologisnya gitu. Jadi memang problem-problem kita itu besar, tapi untungnya Bapak Ibu pendiri bangsa kita sudah menyediakan setidaknya tools filosofisnya gitu. Kira-kira gitu dah. Oke, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Dia. Tadi Bapak lupa warga mengkritik dihukum oleh netizen atau buzzer ya. Oke, Dia silakan. Ibu Dia. Ya, menarik sekali ya diskusinya ya. Saya tiba-tiba berpikir gini, sampai
di mana sebetulnya sampai di titik apakah kita bernegara ini kembali ke republik atau sejak kapan sebetulnya kita pernah memulai berepublik gitu ya. Karena kita ini kan declare-nya negara Republik Indonesia. Artinya kita mendeklar dengan kemerdekaan kita bahwa kita mendeklar kita entitas yang bernama Republik Indonesia. Nah, sementara kita tidak pernah kayak tadi agak terbata-bata dalam menerjemahkan konsepsi republik sepanjang sejarah perjalanan kita merdeka. Nah, sampai sejauh ini, tadi kan banyak hal terjadi ya. Di titik kita bernegara sampai hari ini analisa Pak Robert ya. Kira-kira sampai titik apakah kita kemudian berpikir kembali untuk republik atau kita akan melepaskan atau lepas dari konsepsi republik itu seutuhnya gitu. Mengingat dinamika ketatanegaraan kita atau kenegaraan kita yang sebetulnya kita mendeklar entitas republik, tapi kita tidak pernah sepenuhnya berepublik gitu. Oke, terima kasih Ibu Dia. Saya boleh satu pertanyaan juga nggak Pak? Ini dari tadi orang nanya saya nggak boleh nanya nih. Ya. Ya, kalau tadi dari penjelasan Bapak, mungkin kalau dari sedikit, mungkin saya akan tanya sedikit aja sih. Jadi kan sifatnya yang oikos dan polis tadi ya. Ke oikos kan berarti ekonomi ya Pak ya. Nah, Salah satunya. ya, heeh. Nah, maksud saya, bukankah kalau kita bicara itu sepertinya jadinya polis itu, kenapa jadi sepertinya jadi sangat elitis gitu, sangat elit gitu? Karena kalau kita bicara perdagangan, mungkin maksud saya itu kan juga sesuatu yang tua gitu, yang sudah dilakukan orang juga di masa itu gitu ya. Tapi tadi ketika ada pemisahan itu, kok saya mungkinnya malah jadi wilayah yang masuk ke dalam politik itu kok kayaknya jadi malah elit gitu. Jadi sangat sangat yang ini masuknya oikos itu bukan polis gitu atau bukan politik gitu ya. Itu apakah itu memang demikian atau memang saya salah memahaminya gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Saya jawab dari Mbak Diah dulu tadi ya. Ya, gini Mbak, kalau aku sih soalnya gini. Kalau kita lihat dari sejarah, nah ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Diah ini, kita tidak bisa berandai-andai. Untuk itu kita harus melihat sejarah. Kalau itu untuk menjawab ini, apa yang dikatakan oleh sejarah? Nah kita lihat ya sebenarnya sejarah revolusi-revolusi besar yang mengubah hubungan-hubungan penting di dunia itu adalah revolusi republikan. Revolusi Prancis, revolusi republikan. Dari revolusi Prancis, ide republikanisme ini kan dia mengalir ke dalam apa yang disebut dengan Transatlantic Republican. Dia ke Amerika. Ke Amerika itu dipikirkan oleh para pendiri Amerika di sana. Dan ini yang menjadi juga ideologi politik ketika mereka mengusir penjajahan Inggris. Jadi isu utama kemerdekaan Amerika kan melawan korupsinya penjajah Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika Amerika didirikan sebagai republik, partai pertama adalah Partai Republik. Nah zaman itu Partai Republik itu partai progresif banget, didirikan oleh Abraham Lincoln. Dan Lincoln itu orang yang paling, dan ide dari Republikan, kesetaraan Republikan, civic culture Republikan itu betul-betul dia pakai dalam prinsip kepartaiannya pada waktu awal dulu. Karena apa? Program pertama Partai Republik itu dua. Partai Republik era Lincoln ya. Satu, menghapus perbudakan, dua, menghapus poligami. Gitu. Nah, jadi dan Lincoln adalah seorang Republikan yang kokoh ya kan. Dia mengambil resiko perang saudara demi prinsip-prinsip kesetaraan untuk menghapus perbudakan. Nah itu. Jadi ya itu dari Eropa ke Amerika lalu kemudian mengalir sampai ke negara-negara postkolonial tadi itu. Ya kan di Afrika, Amerika Latin dan akhirnya Asia nih. Kita abad ke-20. Dari perjalanannya cukup panjang tuh. Ide awal dari kalau Machiavelli aja abad ke-15-16 ya kan, lalu revolusi Prancis abad ke-18, revolusi Amerika abad 18, revolusi kemudian menggeser lagi di negara-negara Eropa itu
yang mengubah negara-negara kerajaan menjadi negara republik atau semi-republik, lalu tahun 40-an awal masuk menjadi bagian dari ide politik kemerdekaan di negara-negara pasca kolonial gitu. Nah, sebelum revolusi Amerika, sebenarnya republikanisme itu sama dengan demokrasi. Demos kratein, respublika, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kalau pakai prinsipnya Bung Hatta, daulat rakyat dibedakan dengan daulat tuanku katanya. Ya, artinya apa? Daulat tuanku dan satu lagu daulat apa saudagar atau apa kayak begitu, saya lupa tuh. Dalam daulat rakyat tuh artinya ya, republik terjemah sebagai daulat rakyat yang dibedakan dengan daulat tuanku atau yang sifatnya feodal macam-macam itu. Artinya apa? Gagasan republikanisme ini sebenarnya adalah gagasan politik paling generik gitu. Dan dan kehendak untuk otonomi, pencarian otonomi ya itu selalu merupakan pencarian paling inti dari gerakan politik apapun. Gitu. Jadi misalnya ketika Indonesia sekian puluh tahun di bawah Orde Baru, ya kan? Susunan politik semacam itu yang mengubah apa? Yang mengubah ya elan republik itu. Memikirkan kembali kedaulatan rakyat, mengklaim kembali sekalipun setelah terjadi perubahan politiknya, kalau rakyatnya ya diambil lagi sama elit itu. Nah, tapi dia selalu memberikan energi ini, ide-ide republikan ini. Dia selalu memberikan, karena apa? Karena memang dia ide politik yang generik gitu. Diajarin nggak diajarin, dia ide kedaulatan rakyat itu sudah terlanjur menjadi ide generik dalam epistemik politik orang Indonesia itu. Gitu. Dan apalagi sekarang lah ya, sekarang ini dengan komunikasi yang lebih bagus, ide-ide yang lebih maju, tetapi dengan persoalan yang lebih kompleks gitu. Kalau dulu kan partisipasi politik itu langsung fisikal, sekarang orang puas kalau udah nge-tweet. Nah, itu jadi problem misalnya gitu. Jadi konsep partisipasi juga berubah. Nah, itu yang trik itu situasi itu yang membuat keadaan jauh lebih tricky gitu. Tetapi saya percaya itu dengan kalau ada Robert Mitchell, hukum besi oligarki dalam teori organisasi ya, bahwa organisasi itu selalu di dalamnya nggak mungkin menghindari adanya elit yang ngambil keputusan 1-2 orang doang gitu. Pastilah mau dibilang, bahkan Partai Komunis kalau kata Robert Mitchell tuh penelitian di Soviet yang mengklaim organisasi paling egaliter, tetap aja nggak terhindarkan dari sistem oligarki ya kan, 1-2 elitnya mengambil keputusan untuk semua gitu loh. Itu Robert Mitchell. Ada hukum besi oligarki, tapi kalau kita lihat republikanisme, kita juga jadi percaya adanya hukum besi kedaulatan rakyat. Rakyat ini bisa dimanipulasi untuk beberapa saat, beberapa waktu, tapi pada waktunya dia bisa balik ambil kembali apa yang sebenarnya secara generik menjadi miliknya gitu loh. Kalau menurut saya kayak begitu. Nah, untuk Mbak Betty tadi, nah gini, memang tadi saya sudah singgung ya, dalam tradisi Yunani kuno itu memang ada elitisme dalam merumuskan polis dan oikos, karena dalam maka tadi saya katakan ya, kita pahami karena di zaman itu belum kenal feminisme. Jadi di dalam teori filsafat Aristotelian itu kan dibedakan tuh, yang boleh ada dalam polis adalah mereka yang punya logos. Logos itu hanya dimiliki oleh laki-laki dan filsuf. Perempuan sama derajatnya dengan budak dan hewan dalam masyarakat Yunani pada waktu itu. Mereka tidak dianggap punya logos, punyanya phone. Phone bunyi. Mereka bisa menyatakan rasa sakit, rasa bahagia gitu. Tapi tidak dianggap punya kapasitas logos untuk memperdebatkan apa yang adil, apa yang ini. Nah, mereka hanya punya phone. Jadi perempuan, budak tidak boleh masuk ke dalam polis. Gitu loh. Itu tradisi Yunani kuno. Nah, ada elitisme, tapi elitisme epistemik. Jadi karena ada orang yang menguasai senjata, menguasai harta, dia elit juga, dia kaya. Tapi dia tidak dianggap mampu, cukup elit untuk masuk ke polis gitu loh. Nah, elitisme epistemik. Nah, gitu ya kan. Nah, kalau mau dianalisis ya kan ini yang
suka terjadi berkebalikan di tempat-tempat lain dalam sistem politik demokrasi sekarang. Mestinya kan parlemen kayak apa kayak itu tempat di mana logos ada. Tapi kita tanya apakah sekarang mereka di situ tuh tempat adanya logos? Ada kemewahan epistemik nggak di situ? Perdebatan seluruh ide-ide tentang keadilan dibicarakan, ide-ide tentang masyarakat baru itu seperti apa dibicarakan nggak di lembaga-lembaga politik kita itu. Kalau di masa demokrasi era dulu, di zaman konstituante kita tahu mereka berdebat, bawa kitab-kitab, buku, teori anggota konstituante kita pada zaman itu. Nah kalau sekarang yang dibawa apa ke parlemen kita? Nah itu. Nah ini makanya ini Mbak Diah ini hebat ini kita bikin diskusi dimulai dengan republikanisme itu. Kita mesti kembalikan lagi itu. Memang ada elitisme di situ Mbak Betty. Tapi jangan-jangan untuk konteks Indonesia sedikit elitisme dalam pengertian epistemik diperlukan loh. Daripada kita ikut-ikut terlalu kebawa kepada populisme yang sekarang ini jadi masalah. Ya kan, populisme kan aduh bahaya juga populisme itu. Sedikit elitisme dalam gagasan perlu. Kalau menurut saya loh, jujurnya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Makasih banyak juga untuk waktunya Pak Robert. Hampir 2 jam nih kita diskusi ya. Terima kasih banyak juga untuk kawan-kawan yang sudah bertahan. Banyak Pak Makasih Robert. semuanya Mbak Diah, Mbak Betty, teman-teman sekalian. Makasih Mas, seru-seru. Ya, sampai lagi anytime kalau untuk diskusi ya. Keren. Terima kasih Kapan lagi teman-teman nih? semua.